Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan kembali ke Yogyakarta dari stasiun Pemalang, tapi tidak menggunakan kereta api Joglo Semarkerto yang biasanya saya gunakan ketika ingin berangkat lagi ke Yogyakarta. Kali ini saya ingin mencoba salah satu opsi lain selain kereta api Joglo Semarkerto untuk perjalanan dari Pantura menuju ke Yogyakarta. Penasaran seperti apa sensasi dan apa yang didapatkan selama perjalanannya? Tonton videonya sampai habis ya. Semoga bisa menjadi referensi perjalanan. Pada perjalanan paruh pertama, saya naik di kereta api Kamandaka kelas ekonomi di kereta ekonomi 6 kursi nomor 12D. Nah, meskipun kereta api Kamandaka ini merupakan kereta api kelas ekonomi, tapi coba deh teman-teman perhatikan interior dan fasilitas yang tersedia di dalam kereta ekonomi rasa eksekutif ya. Nah, kereta ekonomi ini dikenal dengan kereta ekonomi New Image yang diluncurkan pada tahun 2016 dan 2017. Buat teman-teman yang pingin space kakinya luas dan pingin berhadapan, saya sarankan untuk duduk di kursi nomor 11 dan 12 seperti yang saya pilih pada perjalanan kali ini. Ini dia keunggulannya. Terutama buat teman-teman yang punya postur badan tinggi, cocok banget nih. Dan ini dia interior dan fasilitas yang tersedia di kereta ekonomi sepanjang perjalanan. Yang pertama, terdapat kursi yang dapat direbahkan meskipun sedikit saja. Lalu di bagian samping terdapat soket sebagai sumber listrik untuk mengisi daya gadget teman-teman, dan di atasnya terdapat tempat untuk menaruh botol minuman teman-teman. Di bagian atas juga terdapat gantungan yang dapat ditaruh beberapa barang tambahan. Meskipun kereta ini merupakan kereta ekonomi, tapi kita juga mendapatkan fasilitas televisi. Di kereta ekonomi, toiletnya juga sudah dipisahkan berdasarkan gender penggunanya. Dan kurang lebih seperti inilah visualisasi toilet untuk pria. Di toilet pria, WC yang digunakan merupakan WC jongkok dan seperti ini bentuknya. Fasilitasnya lengkap dan juga masih tertata dengan rapi dan bersih. Sesuai dengan jadwal yang tertera, pada pukul 8:59 kereta api Kamandaka diberangkatkan dari stasiun Pemalang untuk menuju stasiun tujuan yakni stasiun Cilacap. Nah, tapi pada perjalanan kali ini, saya akan naik kereta api Kamandaka dari stasiun Pemalang menuju stasiun Purwokerto saja. Untuk perjalanan dari Pemalang menuju Purwokerto akan ditempuh dalam waktu 2 jam lebih 41 menit dengan pemberhentian di stasiun Tegal, Selawi, Prupuk, Linggapura, Bumiayu, dan berakhir di stasiun Purwokerto. Selamat menikmati perjalanan. Kurang lebih 22 menit setelah kita diberangkatkan dari stasiun Pemalang, kereta api Kamandaka telah tiba di stasiun pemberhentian pertama yakni stasiun Tegal, yang juga merupakan stasiun besar yang berada di wilayah tepi barat
dari daerah operasi 4 Semarang dan berbatasan dengan 2 daerah operasi sekaligus, yakni Daop 3 Cirebon di sebelah barat dan Daop 5 Purwokerto di sebelah selatan. Setelah berhenti selama beberapa saat di stasiun Tegal, pada pukul 9.32 kita diberangkatkan kembali dari stasiun ini. Nah, di stasiun Tegal juga terdapat percabangan jalur yang memisahkan jalur menuju ke Prupuk dan jalur menuju ke arah Brebes, Cirebon, hingga Jakarta. Kereta api Kamandaka akan mengambil lajur kiri untuk menuju ke arah Slawi dan berakhir di stasiun Prupuk. Tidak lama berselang, kita telah tiba di stasiun Slawi, yang juga menjadi satu-satunya stasiun kereta aktif yang ada di lintasan antara stasiun Tegal, Slawi, hingga Prupuk. Nah, meskipun stasiun Slawi berada di wilayah Kabupaten Tegal, stasiun ini sudah masuk ke dalam wilayah operasi 5 Purwokerto, dan pemandangan Gunung Slamet cukup terlihat dengan jelas ketika kereta api Kamandaka berhenti di stasiun Slawi ini. Cakep banget ya. Pada pukul 10.18, kita telah tiba di pemberhentian berikutnya, yakni stasiun Prupuk. Nah, di stasiun Prupuk ini kita bertemu dengan jalur lintas tengah yang melintasi dari stasiun Cirebon Perujakan hingga stasiun Kroya sebelum kita bergabung dengan jalur lintas selatan. Di stasiun ini kita akan berhenti selama beberapa saat. Setelah berpindah jalur dari stasiun Linggapura, kita telah tiba di stasiun Bumi Ayu sebagai stasiun pemberhentian berikutnya. Di sini, kereta api Kamandaka akan dijadwalkan untuk bertemu dengan kereta api nomor 195 Joglo Semarkerto yang memiliki relasi dari stasiun Solo Balapan, memutar menuju Semarang Tawang, dan kemudian berakhir di stasiun Solo Balapan. Nah, akan ada pemandangan indah yang akan saya rekam di klip berikutnya. Apa itu? Tonton ya.
Pada pukul 11:34 menit atau 6 menit lebih cepat dari jadwal yang seharusnya, kita telah tiba di stasiun tujuan saya, yakni stasiun Purwokerto. Nah, karena jarak antara kedatangan kereta api ini dengan kereta api Argo Dwi Pangga kurang dari 2 jam, maka saya langsung bisa memesan tiket tarif khusus untuk menuju ke stasiun Yogyakarta. Nah, setelah tiba di stasiun Purwokerto, saya akan keluar untuk mencetak tiket sebelum kembali masuk untuk boarding pass di stasiun Purwokerto. Mumpung saya sudah naik di kereta api Argo Dwi Pangga, maka waktunya saya untuk menjelaskan kepada teman-teman cara melakukan perjalanan seperti yang saya lakukan. Yang pertama, teman-teman memilih kereta api Kamandaka dari stasiun awal menuju stasiun Purwokerto. Karena saya naik dari stasiun Pemalang, maka saya beri contoh tiket yang saya pesan pada perjalanan kali ini seharga Rp105.000 di kereta kelas ekonomi yang telah dimodifikasi menjadi kereta api premium. Setibanya di stasiun Purwokerto, karena jadwal kedatangan kereta api Kamandaka dengan kereta api Argo Dwi Pangga berjarak kurang lebih 2 jam, maka tiket tarif khusus sudah dapat dipesan melalui aplikasi KAI Akses. Untuk pembelian tiket tarif khusus, pastikan teman-teman sudah memerhatikan ketersediaan kursi di kereta api yang teman-teman pilih ya. Berhubung pada hari ini kereta api Argo Dwi Pangga ada di dalam kondisi yang cukup lengang, maka saya bisa memilih kursi sesuai dengan kehendak saya. Berikut adalah rincian pengeluaran yang saya gunakan untuk perjalanan kali ini, yakni sebesar Rp190.000 untuk pembelian 2 tiket kereta api, yakni kereta api Kamandaka dan kereta api Argo Dwi Pangga untuk perjalanan dari stasiun Pemalang menuju ke stasiun Yogyakarta. Sedangkan inilah harga normal untuk kereta api Joglo-Semarkerto untuk rute yang sama. Akan tetapi, tujuan dari pembuatan video ini hanya untuk memberikan opsi lain ya teman-teman. Untuk pilihan hati, itu kembali kepada teman-teman sendiri. Budget Rp190.000, teman-teman sudah bisa mendapatkan fasilitas ini nih. Lalu ini dan ini, menurut saya sih lumayan ya.
Seperti inilah fasilitas dan interior kereta kelas eksekutif jenis rangkaian stainless steel. Yang pertama, terdapat televisi sebanyak 2 unit di tiap-tiap ujung kereta dan 2 unit di bagian tengah kereta. Di bagian atas juga disediakan fasilitas bagasi yang dapat menampung barang bawaan yang cukup banyak. Di bagian atas juga terdapat fasilitas lampu baca personal untuk menambah penerangan pribadi, dan juga cantelan sebagai tempat menaruh barang tambahan. Di bagian depan kita juga terdapat kantung dan biasanya disediakan kantung plastik sebagai tempat sampah. Di bagian bawah juga ada tempat peristirahatan kaki yang dapat diatur ketinggiannya, dan di bagian sebelah kiri ataupun kanan terdapat colokan listrik untuk mengisi daya gadget teman-teman, dan di bagian atasnya juga ada tempat minum. Di bagian samping juga terdapat reclining seat untuk merebahkan, dan juga terdapat meja lipat yang tersembunyi di balik peristirahatan lengan. Seperti inilah bentuk meja lipat yang dapat digunakan untuk menjadi tempat alas untuk makan dan untuk bekerja. Kalau tadi toilet di kereta premium menggunakan WC jongkok, maka WC yang terdapat di kereta kelas eksekutif sudah menggunakan kloset duduk dan juga fasilitasnya seperti ini. Karena kereta api Argo Dwi Pangga merupakan kereta api jarak jauh, dan meskipun saya memesan tarif khusus, saya tetap mendapat fasilitas healthy kit yang berupa masker dan tisu basah. Untuk menghilangkan jenuh dan untuk merekam beberapa momen di sisi lain, saya memutuskan untuk pindah ke restorasi. Dan seperti inilah interiornya. Lumayan redup juga ya, keren. Sekitar pukul 15:03 atau terlambat sekitar 2 menit, kereta api Argo Dwi Pangga telah tiba di stasiun tujuan saya, yakni stasiun Yogyakarta. Perjalanan dari Purwokerto menuju Yogyakarta ditempuh oleh kereta api Argo Dwi Pangga hanya dalam waktu 1 jam lebih 49 menit. Terima kasih untuk kru yang bertugas, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Apabila terdapat pertanyaan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar ya. Terima kasih, dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.